menjadi pemuji penyembah, nggak mesti saudara berdiri di sini. Ketika saudara datang kepada Tuhan, ini hatiku Tuhan, ini pujianku Tuhan, ini ucapan syukurku Tuhan. Dan itulah yang dicari Tuhan, korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi setiap ibadah beri yang terbaik. Mau melompat, melompatlah. Mau bertepuk tanganlah. Mau bernyanyi, bernyanyilah sungguh-sungguh buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur sore hari ini kita boleh menikmati hadirat dan kuasa Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Amin. Saya percaya Tuhan yang sama bekerja buat kita di tempat ini, di Beth Edwin maupun saudara yang ada di rumah. Satu kerinduan kita yang sama, kita ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan kita ingin dilawat, bukan dilewati Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara, tentunya di minggu yang kelima ini tema yang diberikan yaitu tentang pujian penyembahan. Tetapi sore hari ini saya memberi judul kuasa pujian penyembahan. Ya, kuasa pujian penyembahan. Sama-sama baca tema ini 1, 2, 3. Kuasa pujian dan penyembahan. Jadi kalau kita nyanyi itu ada kuasanya. Ya, kalau kita mengangkat tangan itu ada kuasanya. Kalau kita memuji Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dan membawa saudara sama-sama membuka di dalam Mazmur 150 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara bisa buka di sana dan saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 150 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Semua yang bernapas memuji Tuhan. Nah saudaraku, Mazmur 150 ini mengajak setiap kita untuk memuji Tuhan. Kalau kita tadi melihat ada para pemain musik, ada para penari, ya, mereka diajak untuk memuji Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, semua kita, tidak ada yang tidak dikatakan firman Tuhan yang bernapas. Saya mau cek dulu saudaraku. Ini gereja, bukan geria sejahtera ya. Coba tarik napasnya, 1, 2, 3. Buang. Bernapas semua? Semua kita yang bernapas, dikatakan firman Tuhan. Saya tidak bisa main musik. Selagi saudara bisa bernapas, pujilah Tuhan. Saya tidak bisa jadi singer di depan sini. Selagi saudara bernapas, pujilah nama Tuhan. Nah saudaraku, dikatakan pujilah Tuhan dalam kekudusannya, dalam kekuatannya. Pujilah Tuhan karena kebesaran dan keperkasaannya. Ketika kita sadar akan kekudusan, akan kekuatan, akan kebesaran, akan keperkasaan Tuhan. Itu yang seharusnya mendorong kita semakin memberi yang terbaik buat Tuhan. Saya pernah sampaikan pujian itu adalah ucapan syukur. Pujian itu adalah korban saudara. Pujian itu adalah pelayanan saudara. Ketika saudara mengangkat pujian pengagungan bagi Tuhan, saya mau katakan saudara sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Ketika saudara sudah tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memiliki uang untuk memberikan sesuatu buat pekerjaan Tuhan, tetapi selagi saudara bisa bernapas,
pujian penyembahan juga adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan pernah mengabaikan atau meninggalkan namanya pujian penyembahan. Nah saudaraku, kepada siapa pujian dan penyembahan ini diberikan? Tentunya saudaraku, kalau saudara lihat dalam Mazmur 150 ini ada 11 kali kata pujilah Allah, pujilah Dia, memuji Tuhan. 11 kali. Dalam ayat ini cuma ada ayat 6 ayat. Tetapi 11 kali pujilah Dia, pujilah Allah, memuji Tuhan. Artinya pujian itu hanya tertuju kepada Tuhan saja. Satu-satunya yang layak terima pujian. Amin. Jadi kalau saudara datang bukan karena manusia yang suruh saudara. Ketika saudara melompat bukan karena manusia, bukan karena WL yang mengajak saudara melompat. Tetapi karena saudara lakukan itu untuk Dia. Haleluya. Dari Dia, untuk Dia, bagi Dia selama-lamanya. Hanya Dia yang terima pujian kita. Saudaraku, dalam kasih Tuhan bicara soal pujian. Pujian itu kekal, saudaraku. Kita memuji hari ini, itu sedang dilatih Tuhan, saudaraku. Selain kita memberi yang terbaik, mengapa? Karena di kekekalan juga ada pujian. Dikatakan setiap waktu, setiap hari, pujian pengagungan itu ada di dalam kekekalan. Kita akan melihat untuk menegaskan bahwa pujian ini hanya diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Wahyu, pasal yang kelima, ayat 6, 11 sampai 14, Wahyu 4 ayat 9, Wahyu 4 ayat 10, pasal 5 ayat 14, saudaraku, di situ ada sejumlah malaikat yang besar. Sejumlah dari bangsa-bangsa, suku-suku yang percaya ditebus. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi saya akan baca Wahyu 5 ayat 6 dan seterusnya. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Perhatikan, di tengah-tengah ada seekor anak domba seperti yang telah disembelih. Ini tertuju kepada pribadi Yesus. Dia anak domba, mati, bangkit, menang atas maut bagi saya dan saudara. Ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan pujian. Ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 14. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Suatu gambaran yang luar biasa yang ada di sorga. Dikatakan di tengah-tengah itu Dia layak terima pujian, terima sorak-sorai, terima penyembahan. Dan itu tertuju hanya kepada Yesus. Amin. Jadi saudaraku, kalau kita bisa lakukan yang terbaik buat manusia, apalagi buat Tuhan yang sudah menebus kita, seharusnya kita pun juga lakukan yang terbaik. Tuhan, hanya Engkaulah yang layak aku layani. Hanya Engkau saja yang terima pujian. Dan hanya Engkaulah yang layak kami tinggikan. Tahukah saudaraku, dalam kasih Kristus, ketika Yesus menjadi pusat segalanya, sentral dalam kita memberi pelayanan dan korban pujian kita, maka seperti tema tadi dikatakan, ada kuasa yang bekerja
di dalam ibadah kita. Ada kuasa yang bekerja di dalam pribadi saudara. Ketika saudara beribadah, saudara datang dan pulang, itu berbeda karena saudara menerima kuasa dari puji-pujian yang saudara naikkan. Ketika saudara hanya seorang diri, ada rasa kecewa, ada rasa kelelahan, ada kerasa letih, saudara masuk kamar, saudara memuji menyembah Tuhan, saudara tahu kuasa Tuhan melingkupi kamar, bahkan pribadi saudara. Dan saudara akan rasakan kuasa yang luar biasa memulihkan saudara. Nah, saya memberi contoh kuasa pujian penyembahan bagi Paulus dan Silas. Ya, tadi pagi sudah diangkat ini dan kami tidak janjian. Kami mengangkat yang sama, saudaraku. Kuasa pujian bagi Paulus dan Silas. Kisah ini saudara bisa buka dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 26. Saudaraku, Rasul Paulus dan Silas, mereka ada di kota Filipi pada waktu itu. Filipi itu bagian kota daerah Makedonia. Dan kota tersebut adalah kota yang lumayan sangat maju. Penduduk di sana masih ada yang datang kepada peramal. Masih ada yang datang kepada tukang tenung, ke dukun untuk mencari berkat, untuk mencari petunjuk kepada roh-roh kuasa gelap. Dan di kota itu Paulus dan Silas juga mendapatkan tantangan yang berat. Ketika mereka datang oleh karena kehendak Tuhan dan mereka hadapi tantangan yang luar biasa. Yang dilawan mereka bukan hanya manusia yang di situ, tetapi roh kuasa gelap yang harus mereka hadapi. Nah, saudaraku, ternyata kehadiran mereka membawa kerugian dari beberapa orang. Dari banyak orang, saudaraku. Karena ada seorang peramal, seorang tenung yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Mereka merasa rugi karena kehadiran Paulus dan Silas di kota itu. Ketika mereka merasa dirugikan, Paulus harus menghadapi tantangan dari mereka. Apa yang mereka lakukan, saudaraku? Mereka menangkap Paulus, dibawa ke pasar, dibawa kepada penguasa, dibawa kepada pembesar kota dengan fitnahan bahwa Paulus mendatangkan kekacauan bagi seluruh kota Filipi. Bukan hanya ditangkap, tetapi Paulus didera, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kita baca ayatnya. Kisah Rasul 16 ayat 23. Perhatikan di sini. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Hebat ya. Didera itu sakit, saudaraku. Didera 1 kali itu sakit, 2 kali sakit, ya. Ditangkap, diseret, mungkin dipukulin, dimasukkan ke penjara. Penjara zaman sekarang dengan penjara dulu beda. Dulu gelap, lembab. Saudaraku, apalagi dia di posisi tengah-tengah di antara penjara yang lain. Ya, sumpeknya luar biasa. Saya pernah bertanya kepada salah seorang napi yang kami layani. Satu ruangan terkadang ada banyak orang yang harus tinggal di situ. Luar biasa, saudaraku. Dan Rasul Paulus serta Silas alami ini. Mereka didera, mereka ditangkap. Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu. Perhatikan di sini. Ada tambahan lagi yang mungkin membuat sakit secara fisik. Mereka kakinya dibelenggu dengan pasungan yang gak abal-abal. Pasungannya kuat, saudaraku. Kalau pasungan yang abal-abal mungkin ditarik, mungkin digoyang lepas. Pasungannya kuat. Secara manusia mereka dalam posisi sudah tidak berdaya. Nah, saudaraku, keadaan ini tidak mempengaruhi Paulus dalam mengikut Yesus. Tidak membuat Paulus lemah dalam memberitakan Injil. Bahkan kita akan melihat bahwa belenggu maupun penjara tidak akan membungkam dan menghalangi pelayanan mereka. Pelajaran buat kita, seharusnya pengalaman Rasul Paulus dan Silas ini menjadi hal yang baik dalam hidup kita. Dalam segala keadaan yang sangat lemah. Jangan mudah menyerah, jangan mudah berputus asa. Amin.
Dalam keadaan kehidupan sehari-hari banyak sekali tantangan yang tentunya saudara hadapi. Ya, ada keadaan yang berusaha membelenggu kehidupan saudara. Bahkan hidup kita itu seperti terpenjara. Saya ingat lagunya siapa itu, lagu dunia ya. Walau sepi bagai terpenjara, katanya seperti itu. Jadi hidupnya itu penuh kesepian, hidupnya itu penuh kebelenggu saudaraku. Karena hari-hari yang dihadapi penuh tantangan. Dan itulah kekristenan. Kekristenan bukan bicara soal berkat. Ada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan itu seperti kehidupan dalam penjara, dalam belenggu saudaraku. Bahkan kita mungkin berkata sudah tidak sanggup lagi. Sudah tidak ada harapan lagi dalam kondisi yang kita alami. Pekerjaan yang kita lakukan tidak menentu. Orang-orang di sekeliling membenci kita. Keuangan selalu berkurang. Rumah tangga maupun keluarga selalu ada masalah. Semua itu selalu kita hadapi sehari-hari dalam kehidupan kekristenan kita. Tetapi keadaan apapun, masalah apapun yang terjadi, seharusnya tidak dapat menghalangi kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai kondisi seperti ini saudaraku membuat saudara lemah, membuat saudara mundur. Tetapi semakin saudara percaya dan kuat berharap di dalam Tuhan. Nah saudaraku, dalam kasih Tuhan, kondisi keadaan yang Paulus alami, mereka dapat menikmati kuasa. Perhatikan di sini. Paulus menikmati kuasa, menikmati kekuatan, menikmati kelepasan, kemenangan, keselamatan yang dahsyat di dalam. Saudara nggak di penjara, tetapi saudara akan nikmatin di dalam masalah dan tekanan yang saudara hadapi. Mungkin orang lain tidak tahu, orang lain tidak tolong saudara, orang lain sedikit pun tidak nanya masalah saudara. Tetapi Paulus bisa nikmatin itu tanpa orang lain tahu apa yang dia alami. Paulus alami ini semua. Paulus dan Silas, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji, menyembah Tuhan, menjadikan Tuhan pusat penyembahan dan pujian mereka. Ini yang dilakukan Paulus dan Silas. Sehingga mereka alami apa tadi yang sebelumnya dari sini? Kelepasan, kemenangan, keselamatan, kekuatan. Oh haleluya. Dan itu pun juga kita akan alami. Saudaraku, di ayat 25 dijelaskan seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Perhatikan. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Inilah yang dilakukan Paulus. Mereka lakukan pujian, doa, penyembahan. Dijelaskan tadi pagi arti doa itu permohonan, penyembahan, pujian. Dan itu bukan di hati. Hati itu motivasi. Hati itu adalah ketulusan kita memuji Tuhan. Tetapi memuji Tuhan seharusnya yang dilakukan mereka didengar oleh semua orang yang ada di penjara. Ada saudaraku kalau memuji Tuhan begini. Nyanyi apa? Gak ada saudaraku. Kalau memuji Tuhan, semua yang ada di penjara bersuara. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Bersuara, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Malam berbicara kondisi yang sunyi. Malam berbicara perperangan. Malam berbicara tantangan. Di saat orang lain sedang tidur nyenyaknya saudaraku. Di saat orang lain tengah malam sedang menikmati mimpi indah. Paulus kesempatan untuk memuji, menyembah, bahkan meninggikan nama Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan kerjakan saat Paulus dan Silas
memuji dan menyembah Tuhan. Yang pertama, banyak ya sebenarnya, tetapi dalam konteks tadi yang kita baca di Kisah Para Rasul, ada 3 hal. Yang pertama, mereka mengalami mujizat Tuhan. Amin. Oh haleluya. Ya, mujizat itu memang bukan nomor 1 yang kita kejar. Tetapi mujizat juga Tuhan sediakan untuk kita nikmati. Jadi saudara, jangan saudara lemah iman. Kalau Tuhan masih ada mujizat. Percaya, mujizat itu juga disediakan bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Apa yang mustahil? Jika Tuhan hadir di dalam pujian penyembahan, tidak ada yang mustahil. Apa yang sukar? Bagi Tuhan sangatlah mudah untuk melakukan yang luar biasa. Ada pintu-pintu tertutup, tetapi Tuhan mampu bukakan. Ada orang, saudaraku, tidak suka dengan orang percaya dalam hal bekerja. Sengaja bagaimana berkat orang percaya ini ditutup dengan fitnahan, ya, dengan dia dituduh, dia dipecat. Tahukah saudara, dunia bisa menutup pekerjaannya, dunia bisa menutup, tetapi kalau Tuhan mampu sanggup bukakan, dibukakan pekerjaan yang baru, dibukakan pintu-pintu yang baru, sehingga orang yang percaya dan mengasihi Tuhan ini boleh menikmati mujizat daripada Tuhan. Tuhan sanggup bukakan, bahkan belenggu-belenggu dilepaskan, dan Tuhan ditinggikan, bahkan dipermuliakan. Tidak ada belenggu yang tidak bisa dibukakan oleh Tuhan. Dosa yang membelenggu manusia, di atas kayu salib Tuhan bisa bukakan. Belenggu-belenggu apa yang mengikat keluarga lepas keluarga. Mengikat pribadi lepas pribadi. Kalau saudara lakukan ini di dalam pujian penyembahan setiap hari, setiap ibadah, maka Tuhan sanggup melepaskan setiap ikatan-ikatan yang membelenggu saudara. Saudara bisa melangkah berlari lebih cepat. Tetapi kalau kaki saudara ada beban yang membelenggu saudara, mengikat saudara, maka seharusnya saudara bisa cepat sampai. Tetapi belenggu itu menahan saudara, menghalangi saudara. Tetapi kalau saudara buka hati di hadapan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, maka belenggu saudara yang menghalangi saudara itu akan Tuhan lepaskan dan bukakan. Dikatakan tadi pasung itu kuat, ya, kuat, tetapi Tuhan bisa bukakan. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, menjadi kesaksian. Ini penting. Jadi nggak sembarangan. Pujian penyembahan yang anak-anak Tuhan naikkan itu menjadi kesaksian. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Pujian itu adalah ucapan-ucapan tentang pengagungan. Dan banyak juga pujian yang dibuat itu diambil dari firman Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan itu menjadi kesaksian bagi orang di sekitar saudara. Lanjut apalagi di situ. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada banyak orang hukuman yang lain di sana. Tentunya tidak semua orang yang dihukum penjara itu melakukan kejahatan. Ada yang difitnah, ada. Ada yang dituduh, ada, saudaraku. Ada yang tidak sengaja melakukan terjadi kecelakaan, dituntut, di penjara. Tetapi ada juga melakukan kesalahan. Tetapi justru yang dilakukan Paulus menjadi kesaksian bagi orang-orang yang terpenjara. Luar biasa kan? Kesaksian hidup saudara.
Jangan tunggu saudara dalam kondisi diberkati dalam kelimpahan. Tetapi ketika saudara di dalam tekanan masalah, justru yang keluar kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Ada banyak orang-orang hukuman dengan berbagai macam pergumulan mereka. Ada banyak orang-orang hukuman yang mempunyai pergumulan tentang masa depan mereka. Tetapi mereka melihat hal yang luar biasa terjadi saat Paulus memuji menyembah Tuhan. Kesaksian yang luar biasa. Orang melihat, mungkin di awal orang tertawa melihat Paulus Silas bernyanyi. Tetapi kalau gempa terjadi, sendi-sendi penjara itu bergoyang. Bahkan dikatakan terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya lihat mereka semua ini, saya pikir Paulus dan Silas. Pas saya lihat bahasa aslinya, semua orang yang di sana. Makanya kepala penjara ketakutan. Jangan-jangan pada kabur. Tetapi Paulus meneguhkan mereka, kami masih ada semua di dalam tempat ini. Artinya apa? Yang dilakukan mereka, kuasa turun menjadi kesaksian bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada perubahan, tadinya terbelenggu dilepas. Tadinya terikat terlepas. Tadinya terkunci terbuka. Dan orang melihat. Jadi anak Tuhan yang memuji Tuhan seharusnya juga ada perubahan hidup. Yang tadinya terlihat, wah hidupnya terbelenggu dosa akan dunia ini. Gak jadi berkat. Tetapi ketika saudara suka memuji, menyembah Tuhan. Saudara dibukakan dan orang melihat ada kesaksian hidup yang terpancar dalam kehidupan saudara. Jemaat Mahanaim, jemaat yang menjadi saksi melalui kehidupannya. Kehidupan keluarga yang dipulihkan. Kehidupan keluarga yang menang, yang kuat. Bahkan kehidupan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, inilah berkat yang kedua. Berkat yang ketiga, mereka ketika memuji menyembah Tuhan, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Ayat 27 sampai ayat 31 saya akan bacakan. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghudus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Bukan satu orang, tetapi seisi rumahnya diselamatkan. Karena apa? Dimulai dari pujian dan penyembahan. Tidak satu pun yang bisa datang kepada Bapa jika bukan Roh Allah yang menariknya. Jangan pernah kita berani mencobakan untuk menobatkan seseorang. Ya, wah dia tuh bertobat karena saya. Tidak, saudaraku. Kalau ada orang yang bertobat, orang yang percaya, itu karena pekerjaan dari kuasa Tuhan. Tetapi kalau kita suka memuji menyembah Tuhan, maka kita pun dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa datang kepada Tuhan. Ini berarti saudaraku ketika kita hidup dalam pujian penyembahan, hidup kita terus berbuah bagi Tuhan. Apa yang saudara bawa? Bawalah jiwa bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Mulailah hidup di dalam penyembahan. Hidup di dalam kebenaran. Hidup memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku, Tuhan akan pakai saudara untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Malam memuji Tuhan. Besoknya ada keselamatan yang dinyatakan dalam keluarga kepala penjara ini. Mazmur 40 ayat 4.
Silakan pemain musik. Mazmur 40 ayat 4. Dikatakan ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ya, dia memberikan nyanyian baru. Orang-orang yang suka memuji menyembah Tuhan, ya, akan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan orang yang melihat, ya, ada kesaksian hidup menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Nah, yang terakhir saudaraku, kebenaran dalam pujian penyembahan. Mazmur 22 ayat 4. Dikatakan seperti ini, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Saudara nanti di rumah, Mazmur ini sebenarnya Mazmur orang yang dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dan sering disebut Mazmur salib. Karena ini nubuatan tentang bagaimana Yesus seperti ditinggalkan oleh Bapa. Karena apa? Karena menanggung dosa-dosa manusia yang luar biasa. Tetapi dari Mazmur ini ada kebenaran tentang pujian penyembahan, saudaraku. Dikatakan di situ, ya, Tuhan bersemayam, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Perhatikan kata bersemayam. Di situ menggunakan kata yausab, saudaraku. Artinya Allah berdiam, dia hadir, dia tinggal di dalam pujian penyembahan kita, dan dia duduk bertata di atas pujian penyembahan kita. Jadi kesimpulannya, jika saudara mengangkat tangan, jika saudara memuji Tuhan, jika saudara menyembah Tuhan, maka sebenarnya Allah hadir. Tidak jauh, tetapi dekat dengan saudara. Dan dia bertata di atas pujian, bahkan penyembahan saudara. Dia berdiam, saudaraku. Dia duduk, dia ada di dalam pujian penyembahan. Tentunya saudara tahu, kalau Tuhan sudah hadir, maka beban saudara, kesedihan saudara, kekecewaan saudara, Tuhan mau lawat dan ubah itu menjadi kemenangan. Ketika saudara mengangkat pujian, saudara sedang membuat tata yang besar, dan Allah berdiam di situ dan izinkan dia beracara buat saudara. Apa yang aku perlu layani? Kalau Tuhan ingin berkata kepada saudara, apa yang ingin aku layani buat kamu? Tuhan, ini hatiku yang tidak diketahui orang, tetapi tidak ada yang tersembunyi bagi engkau. Aku mau dipulihkan. Tuhan, selama ini aku jauh, tetapi melalui kehadiranmu, engkau bertata di atas pujianku. Aku membuka diri untuk Tuhan boleh kerjakan sesuatu yang luar biasa. Saudaraku dalam kasih Tuhan, pengalaman pemazmur dikatakan bahwa Allah perkasa, Allah yang besar itu dinyatakan dalam kehidupan pemazmur. Dan hari ini ketika Tuhan bertata, ada kebesaran Tuhan, ada keperkasaan Tuhan. Perhatikan Mazmur 150 ayat 2. Slide selanjutnya dikatakan seperti ini. Dikatakan di situ bahwa Allah perkasa. Pujilah Tuhan karena keperkasaannya. Pujilah Tuhan karena kebesarannya. Ada dua kata di sini. Ini pengalaman pemazmur. Tetapi kalau Tuhan bertata di atas pujian sorak penyembahan saudara, maka keperkasaan Tuhan itu, maka kebesaran Tuhan itu akan menjadi bagian saudara. Cepat saja tentang keperkasaan Tuhan. Tidak pernah berhenti ini diingatkan. Keperkasaan Tuhan itu kuat, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu pahlawan yang gagah perkasa. Apa yang tidak bisa, dia pahlawan, dia bisa. Apa yang tidak sanggup, berikan itu kepada dia, bahwa dia berkuasa, sanggup berperang, sanggup menopang kelemahan saudara. Kemustahilan, Allah berkuasa bekerja.
di atas kemustahilan. Kebesaran. Dikatakan kebesaran bahwa tidak ada Allah yang seperti Dia. Akui ini dalam diri saudara. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Itu Allah yang besar. Dia ciptakan segalanya. Dia kerjakan semuanya. Bahkan Dia sediakan segala sesuatu buat saudara. Bahkan kebesaran Tuhan, saudaraku yang terakhir, terlihat ketika Dia datang ke dunia ini. Untuk memberi dirinya bagi saya dan saudara. Itu kebesaran Tuhan. Itu sebabnya mari kita puji Dia. Mari kita sembah Dia. Buka hati saudara. Buka mulut saudara. Buka suara saudara. Engkau besar Tuhan. Engkau perkasa Tuhan selama-lamanya. Engkau kudus. Engkau kuat. Katakan alam semesta menceritakan kebesaran Tuhan.